Museum Sumpah Pemuda dulunya adalah rumah kos-kosan yang dimiliki seorang Tionghoa bernama Si Konglian. Jadi di rumah kos ini banyak pemuda-pemuda yang memang di kemudian hari menjadi orang besar di Indonesia. Di antaranya seperti Ami Syarifuddin, Sugondo Joyo Puspito, Muhammad Yamin, Katja Sungkana, ada juga Johan Muhammad Chaya dan beberapa lainnya. Dan memang para pemuda ketika itu mereka tinggal kos di sini, mereka makan bersama di sini, dan mereka pula yang menjadi penggagas yang namanya Kongres Pemuda Kedua yang kita ketahui sebagai lahirnya Sumpah Pemuda. Selamat datang di Museum Sumpah Pemuda Jakarta. Museum Sumpah Pemuda merupakan sebuah museum bertemakan sejarah Sumpah Pemuda. Dan museum ini terletak di Jalan Keramat Raya 106 Jakarta, tepatnya di daerah Jakarta Pusat. Museum Sumpah Pemuda merupakan sebuah museum yang dulunya bangunannya adalah bangunan rumah kos-kosan milik seorang Tionghoa bernama Si Konglian. Dan di rumah kos-kosan ini dulunya pernah terjadi peristiwa besar dalam sejarah Indonesia, yaitu peristiwa Kongres Pemuda Kedua. Kongres Pemuda Kedua inilah yang berhasil menghasilkan sebuah putusan yang kita kenal hari ini adalah putusan Sumpah Pemuda. Untuk tahu lebih dalam ada apa aja di museum ini, yuk kita masuk ke dalam. Kita sudah berada di dalam Museum Sumpah Pemuda, tepatnya di ruang pengenalan, dan ruangan ini adalah ruang yang menjelaskan tentang bangunan sejarah Sumpah Pemuda. Jadinya sejarah Sumpah Pemuda tidak terlepaskan dari sejarah awal abad 20, di mana sejarah awal abad 20 bercerita tentang politik etis di Hindia Belanda. Di daerah Batavia, Westervreden khususnya, banyak sekolah-sekolah didirikan. Dan seiring sekolah itu didirikan, banyak berdiri juga rumah kos-kosan. Dan di hadapan kita ini ada sebuah foto. Foto ini adalah foto Si Konglian. Beliau adalah pemilik rumah kos-kosan ketika itu, ketika di mana para pemuda Bumi Putra ketika itu sedang bersekolah di Stovia dan juga ada di Sekolah Hukum Batavia. Mereka tinggal di sini, mereka sering berdiskusi di sini, dan mereka juga melakukan aktivitas keseharian. Selain diskusi, mereka juga belajar. Mereka bahkan juga di sini ada aktivitas bermain biliar ya, tepat di ruangan kita ini. Dan bangunan ini selain tidak hanya kos-kosan, juga merupakan rumah kaum pergerakan ketika itu, baik pemuda-pemuda yang memang anggota Yong Java, ada anggota Yong Ambon, anggota Yong Sumatera Nenbon. Mereka itu hilir mudik masuk ke ruangan ini untuk berdiskusi. Diskusi mereka tidak hanya diskusi ringan, tapi juga diskusi bicara tentang isu-isu yang memang sedang beredar di Hindia Belanda ketika itu. Karena memang para pemuda-pemuda itu merupakan pemuda-pemuda yang sangat haus membaca. Setiap yang apa mereka baca, seperti surat kabar Hindia Belanda ketika itu, mereka bahas menjadi sebuah topik utama yang hangat di ruangan ini. Jadinya bangunan ini adalah bangunan bersejarah yang patut kita kenang dan kita lestarikan sebagai anak bangsa Indonesia.
Alangkah baiknya jika perakaman kita kali ini tidak hanya membahas soal persatuan, melainkan juga membahas kemerdekaan. Ya, selanjutnya kita berada di ruangan Kongres Pemuda kedua. Jadi di hadapan kita ini ada sebuah imersif. Imersif ini untuk mengingatkan kita bahwa pernah terjadi Kongres Pemuda kedua di sini. Nah, ruangan ini cukup bersejarah, di mana Kongres Pemuda kedua diadakan tepatnya ketika penutupan 28 Oktober 1928. Pada malam penutupan itu, lahirlah putusan Kongres Pemuda kedua yang kita kenal hari ini sebagai Sumpah Pemuda. Di sisi lain juga ada peristiwa cukup besar bagi sejarah Indonesia, yakni diperdengarkannya untuk pertama kali lagu Indonesia Raya oleh Wage Rudolf Supratman. Jadi ini adalah ruangan untuk mengenang jalannya Kongres Pemuda kedua. Museum Sumpah Pemuda dulunya adalah rumah kos-kosan yang dimiliki seorang Tionghoa bernama Si Kong Lian. Jadi di rumah kos ini banyak pemuda-pemuda yang memang di kemudian hari menjadi salah satu orang besar di Indonesia. Di antaranya seperti Ami Sarifudin, Sugondo Joyo Puspito, Muhammad Yamin, Kaca Sungkana, ada juga Johan Muhammad Chaya dan beberapa lainnya. Dan memang para pemuda ketika itu mereka tinggal kos di sini, mereka makan bersama di sini, dan mereka pula yang menjadi penggagas yang namanya Kongres Pemuda kedua yang kita ketahui sebagai lahirnya Sumpah Pemuda. Jadi kita bisa lihat di ruangan ini sebuah sejarah rumah kos Keramat 106, tempat dihasilkannya sebuah putusan Kongres Pemuda kedua yakni Sumpah Pemuda. Ya, di sebelah ruangan sejarah rumah kos Keramat 106, di sini ada ruang untuk mengenang siapa sih pemilik rumah kos Keramat 106 ini. Ya, beliau adalah seorang Tionghoa bernama Si Kong Lian. Si Kong Lian adalah seorang pedagang yang berjualan peralatan tempat tidur, peralatan tempat tidur seperti ranjang, spray, dan bantal. Dan memang beliau ini ketika banyak tumbuhnya sekolah-sekolah di daerah Batavia ini, beliau mendapatkan sebuah ide untuk mendirikan sebuah rumah kos. Dan di hadapan kita ini adalah koleksi-koleksi memorabilia dari keluarga Si Kong Lian, keluarga dari pemilik rumah kos Keramat 106 dahulu. Si Kong Lian selaku pemilik rumah kos Keramat 106 dahulu, sampai detik ini belum ada yang bisa menjelaskan secara gamblang, belum juga ada sumber-sumber otentik yang memang menjelaskan beliau hadir atau tidak. Jadi pada dasarnya yang bisa kita sampaikan adalah rumah kos beliau, rumah kos yang dimiliki oleh Si Kong Lian ini menjadi tempat bersejarah berlangsungnya Kongres Pemuda kedua 28 Oktober 1928. Terkait apakah latar belakang Si Kong Lian mempersilahkan rumah kosnya menjadikan sebuah tempat Kongres Pemuda kedua, memang belum ada alasan yang konkret dan jelas mengapa Si Kong Lian mempersilahkan. Kalau bisa kita lihat memang Si Kong Lian seorang yang terbuka untuk kalangan pemuda ketika itu, karena memang selaku pemilik kos, bangunannya ini pernah menjadi rumah kaum pergerakan. Dahulu dikenal sebagai gedung Indonesisch Clubgebouw, jadi gedung pertemuan orang Indonesia. Dari situ kita bisa lihat bahwasannya Si Kong Lian ini beliau terbuka saja kepada anak muda yang memang ingin beriktikat mendirikan sebuah bangsa yang memang ketika itu belum lahir ya. Jadi baru digagas sebuah bangsa bernama bangsa Indonesia. Jadi dari Si Kong Lian sendiri memang tidak ada usaha untuk mencegah. Beliau seorang yang terbuka dan persilahkan saja rumah kosnya ini sebagai tempat berlangsungnya kerapatan pemuda ketika itu.
terkait memang ada kekhawatiran atau tidak, itu juga menjadi misteri yang belum dipecahkan, apakah si Kong Lian ini terganggu atau tidak. Tapi sejauh yang kita lihat, kita baca dari literatur, memang tidak pernah ada si Kong Lian berusaha mencegah kongres. Memang karena pada dasarnya ruangan rumah ini pernah menjadi sebuah gedung kerapatan, rumah kerapatan bagi para pemuda. Dari situ memang para pemuda tidak ada yang bercerita kalau pemilik rumah ini berupaya mencegah, kurang baik atau kurang ramah. Jadinya memang rumah ini ya terbuka untuk ke semua kalangan, baik itu dari suku bangsa Jawa, Sumatera, dan kalangan agama manapun. Jadinya kita bisa lihat begitu terbukanya si Kong Lian terhadap pemuda Bumiputra ketika itu. Selanjutnya kita sekarang sedang berada di ruang sejarah lagu Indonesia Raya. Jadi ruangan ini menjelaskan tentang sejarah lagu Indonesia Raya ketika pertama kali diperdengarkan hingga hari ini bisa kita nikmati di telinga kita. Jadi di hadapan kita ini ada yang namanya potret W.R. Supratman. Mungkin kita sudah kenal beliau adalah pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan beliau ketika Kongres Pemuda kedua 1928, beliau memperdengarkannya dengan alunan musik biola. Dan selain beliau itu memperdengarkan lagu Indonesia Raya dengan biolanya, beliau juga merilis sebuah pamflet dan juga sebuah artikel di Surat Kabar Sinpo. Dan ini adalah pamflet yang beliau sebarkan ketika lagu Indonesia Raya itu coba dipopulerkan supaya masyarakat itu tahu ada sebuah lagu kebangsaan yang memang lagu ini merupakan lantunan melodi yang bercerita ada sebuah bangsa yang mana masyarakatnya itu mengidam-idamkan bangsa itu ada, dan bangsa itu adalah bangsa Indonesia. Dan di sini sebelah kanan kita ini adalah sebuah relief partitur lagu Indonesia Raya. Relief ini kita ambil dari Surat Kabar Sinpo edisi November 1928. Jadi selain namanya ada pamflet yang memang W.R. Supratman sebarkan, beliau juga merilis sebuah artikel tentang partitur lirik lagu Indonesia Raya. Tapi dulu W.R. Supratman menulisnya pertama kali itu adalah Indonesia saja. Jadi nggak ada Indonesia Bahagia, Indonesia Mulia, jadi hanya Indonesia. Dan di liriknya pula belum ada kata merdeka, merdeka. Dan memang pada tahun 1920-an, 1928, 1930, Indonesia Raya itu lebih dikenal Indonesia Mulia-Mulia di lirik refrain bagian akhir. Lirik merdeka itu yang memang setelah yang namanya pernah diadakan sebuah panitia perumus lagu kebangsaan tahun 1944. Jadi panitia ini yang menyusun lirik lagu kebangsaan Indonesia yang memang para pemimpin kita saat itu, bapak-bapak bangsa itu memang sudah punya imajinasi akan ada sebuah bangsa yang akan berdiri sebuah negara bernama Indonesia. Tentunya salah satu komponen negara itu adalah punya lagu kebangsaan, dan lagu kebangsaan itu adalah lagu Indonesia Raya. Dan satu yang penting diketahui adalah di Museum Sumpah Pemuda ada biola asli W.R. Supratman. Biola inilah yang menjadi saksi bisu lahirnya lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan biola ini menjadi saksi ketika lagu Indonesia Raya itu diperdengarkan oleh W.R. Supratman. Dan W.R. Supratman tidak hanya seorang diri dalam rangka mempopulerkan, mensosialisasikan lagu Indonesia Raya ini. Dia juga punya seorang sahabat Tionghoa bernama Yo Kim Chan. Yo Kim Chan inilah yang memfasilitasi W.R. Supratman menciptakan piringan hitam lagu Indonesia Raya versi keroncong. Kenapa versi keroncong? Karena memang musik keroncong menjadi musik yang populer pada awal abad 20. W.R. Supratman berharap dengan adanya Indonesia Raya versi keroncong bisa semakin populer lagu Indonesia Raya. Dan di Museum Sumpah Pemuda kita bisa dengarkan lagu Indonesia Raya versi keroncong.